Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Maria di dalam acara Siraman Rohani. Pada siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan dan mengambil waktu sejenak. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bila pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kali ini saya membawa tema yaitu piala milik sang pemenang. Dan di dalam Mazmur 116 ayat 13 saya ulang lagi untuk pembacaannya, dikatakan demikian, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara tentang piala, kita pasti tertuju pada seorang yang sedang berada di atas podium juara, seseorang yang telah memenangkan sebuah pertandingan dan akan menerima hadiah atau menerima piala. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, piala adalah cawan yang berbagi dari emas atau perak dan sebagainya dan dipakai sebagai tempat minum raja dan orang-orang besar. Dan cawan yang berkaki ini dan kadang ada bertelinga di sisi kiri kanannya, biasanya diberi tulisan atau sebagai tanda peringatan, dan peringatan ini untuk menyatakan piala ini fungsinya untuk acara apa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah piala, di sini ada dua jenis piala. Yang pertama piala bergilir dan yang kedua adalah piala tetap. Nah, kalau piala bergilir biasanya dipakai sebagai satu rebutan, yaitu pertandingan yang diadakan biasanya setahun sekali, itu akan bergilir. Mungkin kali ini si A yang memenangkan, tahun depan si B yang memenangkan, dan tahun berikutnya adalah si C. Nah, itu piala itu berpindah-pindah dan bergilir. Nah, itu piala bergilir. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, kalau piala tetap itu akan menjadi milik pemenang selamanya dan tidak berpindah-pindah lagi. Nah, memperoleh piala adalah impian semua olahragawan yang melakukan pertandingan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itulah yang jadi piala ini menjadi satu motivasi bagi para olahragawan untuk apa? Untuk menggerakkan dia, mendorong dia, memberikan semangat berjuang penuh untuk mendapatkan piala itu, mendapatkan kemenangan itu, mendapatkan hadiah. Nah, oleh sebab itu, piala ini menjadi satu penggerak atau pendorong bagi para olahragawan untuk mendapatkan hadiah itu. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen? Kehidupan kekristenan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, pun adalah sebuah arena pertandingan iman. Nah, kalau hidup kekristenan kita ini adalah arena pertandingan iman, pasti saya dan Bapak Ibu kasih Tuhan itu memiliki pengharapan suatu saat mendapatkan satu piala, mendapatkan satu hadiah. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita memperoleh upah. Nah, setiap pertandingan ada satu perjuangan dan pengorbanan yang harus dibayar oleh olahragawan, oleh orang yang bertanding itu. Demikian juga saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berlomba bertanding di dalam pertandingan iman, kita harus berjuang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus semangat, harus ada kekuatan dan semangat yang baru untuk terus berjuang supaya kita memperoleh hadiah itu. Jadi ada pengorbanan yang harus kita bayar. Nah, jadi harga yang harus dibayar, Bapak yang kasih Tuhan. Dan ketika kita ingin mendapatkan piala, maka kita harus berjuang terus. Itu semua tidak gratis, tidak cuma-cuma.
tetapi harus ada pengorbanan yang kita perjuangkan, harus ada pengorbanan yang harus kita bayar, dan kita terus mengupayakan dengan bekerja keras, dengan semangat yang pantang mundur. Nah, ketika kita terus bekerja keras, ketika kita terus berjuang, maka semuanya itu tidak akan sia-sia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita taat akan kebenaran firman Tuhan, berjuang terus memperjuangkan iman kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertandingan iman yang kita lakukan terus-menerus itu akan membawa kita memperoleh satu kemenangan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 29 itu mengatakan demikian, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku ditolak. Nah, dalam pertandingan iman kita harus taat kepada aturan yang ada. Nah, kalau kita pertandingan iman, aturan yang ada, yaitu siapa yang mengatur? Yaitu aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Mengatakan kita melatih tubuh kita, menguasai seluruh tubuh kita, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan kita ini ditolak, tetapi kita ini juga memperoleh hadiah, memperoleh upah. Nah, piala yang tersedia bagi orang yang mampu menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dan hidup sesuai dengan aturan Tuhan, maka dia akan mendapatkan satu piala yang menyenangkan, yang membanggakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini harus kita pegang. Dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa memperoleh keselamatan. Tetapi jangan kita yang memberitakan Injil ini ditolak oleh Tuhan. Tuhan gak kenal kita. Nah, kalau saya boleh sharing, pernah saya bersama dengan suami saya berjumpa dengan seorang yang mengatakan dia seorang penginjil. Dia mengatakan demikian waktu ketika berkenalan dengan kami berdua, mengatakan, saya adalah penginjil jalanan, penginjil yang tanpa dibayar. Saya banyak memenangkan banyak jiwa. Saya punya target satu hari 30 jiwa harus saya menangkan. Nah, baik enggak Bapak Ibu ngasih Tuhan? Baik, tetapi satu hal yang mengejutkan saya, ketika ada satu diskusi tentang keselamatan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang penginjilan. Dia mengatakan demikian, saya enggak apa-apa, enggak selamat, tetapi biarlah orang yang saya injili, orang yang saya sampaikan firman Tuhan itu selamat. Nah, ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi apa yang disampaikan kepada orang itu? Kalau kita sendiri tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat menyampaikan firman Tuhan atau menginjili orang lain supaya percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 ini menegaskan dalam kehidupan kita. Kita ketika kita memberitakan Injil kepada orang itu percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jangan sampai kita yang memberitakan ini ditolak. Nah, ini menjadi perenungan buat kita. Piala yang disediakan, upah yang disediakan oleh Tuhan adalah semangat buat kita. Ketika kita pulang, kita mendapatkan upah yang luar biasa, yang dapat membanggakan, yang dapat dibanggakan. Dan nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, milikilah semangat yang baru terus menerus supaya piala itu menjadi milik kita sebagai sang pemenang. Dan ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita terus berjuang tanpa hentinya untuk kita mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan diserukan dan ditinggikan, sehingga banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jangan sampai kita ini ditolak Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kita boleh menjadi pemenang-pemenang yang dapat menjangkau banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangkitkan kita untuk semakin semangat dan semakin setia dan semakin giat untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, kami adalah pemenang-pemenang di dalam Kristus yang banyak Tuhan menjangkau jiwa untuk kemuliaan. Engkau berikan keberanian kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyerukan nama Tuhan dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kami jangkau untuk kemuliaan Engkau, sehingga kami boleh memiliki piala yang dapat menjadi milik kami sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus, sehingga kami boleh membanggakan nama Kristus dimanapun kami berada. Tolong kami Bapa,
Biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh memotivasi kami untuk semakin giat di dalam melayani dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu kembali.